Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 3, bab 1, upaya melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha, bertemu lagi dengan Ibu Rai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan agar segera diberikan kesembuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelum belajar, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu agar materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mendapatkan vaksin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar di bab 1 mengenai pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Pada pertemuan 1 ini, kita akan membahas usaha melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan upaya-upaya pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik? Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Nah, lingkungan hidup terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Kalian masih ingat makhluk hidup apa saja? Ya, manusia, lalu ada hewan, ada juga tumbuhan. Lalu yang kedua ada lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati, misalnya suhu, air, udara, cahaya matahari, tanah, batu-batuan, dan sebagainya. Nah, lingkungan biotik dan abiotik ini merupakan suatu kesatuan yang utuh karena semuanya saling membutuhkan dan saling mengisi. Nah, contohnya seperti manusia yang sangat membutuhkan makanan, seperti membutuhkan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, manusia juga membutuhkan air, entah itu untuk mandi, untuk diminum, dan untuk mencuci pakaian dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Nah, kita tidak bisa hidup jika tidak ada udara, sehingga perlu adanya usaha untuk melestarikan lingkungan biotik dan abiotik agar semua kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan dapat terus berlangsung. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara melestarikan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik? Kita akan membahas terlebih dahulu usaha melestarikan lingkungan biotik. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan unsur-unsur biotik atau komponen-komponen biotik. Kelangsungan hidup manusia bergantung kepada lingkungan abiotik. Karena itulah lingkungan biotik harus dilestarikan. Nah, cara melestarikan lingkungan biotik yang pertama yaitu melestarikan tumbuhan. Nah, manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai makanan sehari-hari. Contohnya, tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan, yaitu ada jagung, ada kelapa, ada juga padi ya, dan masih banyak lagi. Ada pula yang dijadikan sebagai bahan sandang. Nah, contohnya ada tanaman kapas yang digunakan untuk membuat benang, yang kemudian benangnya dibuat menjadi pakaian ya, pakaian yang kita pakai. Nah, selain menjadi sumber makanan, tumbuhan juga bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti tumbuhan yang menghasilkan kayu. Kayunya dapat kita jadikan sebagai bahan membangun rumah, terus membuat lemari, lalu membuat perabotan lainnya ya.
Nah, karena banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan yaitu yang pertama, tidak menebang pohon di hutan dengan sembarangan. Lalu, ada reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Nih, kita jangan menebang pohon sembarangan ya. Lalu kita juga harus menanam kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, menerapkan tebang pilih ketika menebang pohon atau hutan. Lalu yang keempat, menanam berbagai tanaman di lahan kosong atau di rumah. Nah, misalkan di pot ya atau di lingkungan rumah. Lalu melakukan pembibitan berbagai jenis tumbuhan. Lalu selanjutnya mengembangkan hutan lindung atau taman nasional. Dan yang terakhir, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar. Nah, lalu yang kedua ada melestarikan hewan. Nah, hewan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Misalnya ada hewan yang dijadikan sebagai bahan pangan. Nah, artinya hewan berperan sebagai penyedia bahan makanan bagi manusia. Contohnya ada sapi, ayam, lele, kerbau yang bisa kita ambil dagingnya ya untuk dikonsumsi. Lalu ada juga hewan yang dijadikan sebagai bahan sandang. Nah, artinya hewan memiliki peranan sebagai penyedia bahan pakaian bagi manusia. Contohnya tadi ulat sutra yang menghasilkan benang sutra untuk kain, yang kainnya untuk dijadikan sebuah pakaian. Lalu ada bulu domba yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat mantel atau sweater ya. Lalu ada juga kulit sapi atau kambing yang dijadikan sebagai bahan membuat tas, sepatu, ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga hewan yang dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Nah, artinya hewan berperan sebagai penyedia bahan obat-obatan bagi manusia. Contohnya ada lebah, madu, dan juga minyak ikan. Nah, lalu ada juga hewan yang dijadikan sebagai alat transportasi. Artinya hewan berperan untuk membantu manusia dalam bidang transportasi. Contohnya ada sapi atau kerbau yang membantu membajak sawah, lalu ada domba atau kuda yang membantu menarik pedati atau bisa kita sebut delman ya. Nah, selain itu hewan juga dijadikan sebagai sarana pengetahuan, pelestarian, dan hiburan. Contohnya pengetahuan yaitu hewan yang ada di kebun binatang. Nah, hewan yang dijadikan pelestarian adalah hewan yang akan punah, jadi dijaga ya kelestariannya. Dan untuk hiburan adalah hewan peliharaan yang menemani kita, atau kita yang pelihara sehari-hari, misalkan kucing, anjing, terus ada burung, dan lain sebagainya. Karena begitu banyak manfaat dari hewan, maka cara melestarikannya yaitu yang pertama, melarang kegiatan pemburuan liar. Yang kedua, memelihara hewan ternak. Misalnya ayam, domba, sapi, bebek, dan lainnya. Yang ketiga, mengembangkan suaka marga satwa atau taman nasional. Nah, jadi di suaka marga satwa dan taman nasional ini hewan-hewan dijaga ya agar tidak punah. Lalu yang keempat, menggalakkan kegiatan penghijauan. Nah, jika tadi kita membahas usaha melestarikan lingkungan biotik, sekarang kita akan membahas pelestarian lingkungan abiotik. Air, udara, matahari, dan juga tanah merupakan unsur-unsur pendukung lingkungan abiotik atau komponen-komponen lingkungan abiotik. Nah, meskipun terdiri dari benda-benda mati, namun lingkungan abiotik sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup. Kita bahas yang pertama, melestarikan air. Coba kalian bayangkan jika di bumi ini tidak ada air. Apa yang akan terjadi? Iya, benar, kehidupan tidak akan terjadi. Manusia, hewan, tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air. Contohnya, manusia membutuhkan minum. Lalu, bagaimana cara melestarikan air?
Nah, cara melestarikan air yaitu yang pertama kita bisa menghemat penggunaan air. Lalu yang kedua, menjaga sumber mata air. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan, karena pohon dapat menjaga resapan air. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke kali. Yang kelima adalah menanam pohon atau reboisasi. Nah, lalu yang kedua ada melestarikan udara. Udara yang di dalamnya terdapat banyak oksigen sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, karena udara digunakan untuk bernafas. Udara sangat perlu kita lestarikan agar udara yang kita hisap selalu bersih, karena kalau udaranya kotor dan penuh debu atau polusi, maka tidak baik ya untuk tubuh kita. Nah, cara melestarikan udara yaitu yang pertama menanam pohon atau tanaman hias di sekitar rumah. Hal ini berfungsi untuk menyerap udara-udara kotor di sekitar kita. Lalu yang kedua ada menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pemasangan filter cerobong asap. Yang keempat, mengurangi zat freon yang terdapat di AC dan kulkas. Lalu yang ketiga ada melestarikan tanah. Tanah penting bagi kehidupan makhluk hidup. Coba, tanaman dapat tumbuh bila ditanam di mana? Ya, benar, di tanah. Kita juga berpijak di atas tanah ya. Selain sebagai tempat tumbuh, tanah juga berfungsi sebagai resapan air. Nah, coba kalian bayangkan jika tidak ada resapan air ke tanah. Apabila hujan turun, maka akan menyebabkan banjir dan merendam kita semua. Lalu, bagaimana cara pelestarian tanah? Nah, yang dapat dilakukan adalah tidak membuang sampah langsung ke tanah, terutama sampah plastik. Karena sampah plastik ini susah untuk diuraikan, sehingga akan mengendap di tanah dan akan merusak tanah. Yang kedua, tidak membuang cairan limbah ke dalam tanah. Cairan limbah tersebut akan meracuni tanah, dan tanah akan rusak, tidak bisa ditanami oleh tanaman. Yang ketiga, menanam kembali pohon di lahan yang gundul. Nah, akar dari pohon dapat menjaga tanah terkikis saat hujan, sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Lalu yang keempat, membuat terasering atau sengkedan untuk tanah yang di daerah miring. Hal ini dilakukan agar laju aliran air hujan terhambat. Nah, sekarang tugas yang 1, perhatikan gambar berikut di bawah ini. Coba kalian kelompokkan mana saja yang termasuk ke dalam lingkungan biotik dan mana saja yang termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Nah, ini contoh dari Ibu ya. Matahari termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Ya. Lalu ada tugas yang kedua. Kalian kerjakan soal berikut ini dengan benar. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, anak-anak, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.